Wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumi yalqah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam satu forum yang Masya Allah kita tidak akan berjumpa kecuali karena forum ini. Ana MH Hasan Aminullah Asy'ari. Asy'ari nama kakek ya, bukan manhaj. Meskipun dosen saya sudah mengingatkan saya untuk nggak pakai nama ini, tapi ya ini nama kakek. Ala kulli hal, ana juga adik dari Ustaz Nasrullah yang pernah di sini ya. Ana juga datang dari STDI, alhamdulillah dari Jember, baru datang tadi jam 2. Masya Allah. Ternyata Bekasi jauh ya. Masya Allah. Ala kulli hal, ini bisa dibilang kali ketiga saya mampir ke Bekasi. 2 kali transit untuk ke Madinah sebelumnya, 2 kali di sini. Dan ini Masya Allah kali ketiga berjumpa dengan antum pertama kali berarti. Ikhwatal Islam, pembahasan kita kali ini adalah suatu tema yang sebenarnya ya tentunya tolak ukur kesuksesan dari ilmu yang akan kita bacakan itu tidak akan terbukti kecuali setelah kita meninggal. Jadi seharusnya seseorang yang menyampaikan suatu informasi, salah satu tanggung jawabnya adalah dia sudah beramal, sudah mengetahui dan sudah mengamalkannya. Masalahnya tema kita ini adalah apa standar kita telah mengamalkannya adalah ketika kita meninggal dalam kondisi istiqomah di atas perkara tadi. Sehingga salah satu bentuk kesombongan kalau anak katakan itu dari informasi anak. Di sini sebagai disclaimer, anak cuma membacakan kitab dari orang yang sudah meninggal, dari orang yang sudah aman dari fitnah. Anak bacakan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang bagaimana hidup bahagia. Kitab beliau ditulis dengan judul Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Al-Wasailul Mufidah itu adalah tips atau cara yang bermanfaat agar kehidupan kita itu bahagia. Nah, bagaimana kita sudah bahagia? Buktinya apa? Ya ketika kita meninggal. Dan membuktikan bahwa kehidupan kita itu memang bahagia, baik-baik saja adalah ketika kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Bukan ketika kita jalani ini sekarang. Sehingga ya salah satu bentuk kebijaksanaan dalam informasi adalah menyampaikan dari apa yang sudah disampaikan orang yang sudah meninggal, sudah aman dari fitnah. Sedikit kisah tentang sang muallif. Bisa kita katakan beliau adalah orang yang memiliki ujian lebih berat daripada kita. Beliau dilahirkan di Unaizah, Qasim, kurang lebihnya tahun 1880-an, tepatnya 89 Masehi. Itu kurang lebih ya sebelum Indonesia merdeka ya. Indonesia masih dijajah, beliau lahir. Otomatis kondisi Saudi masih dalam kondisi padang pasir yang belum menemukan minyak. Kehidupan mereka secara ekonomi tidak baik-baik saja sebenarnya. Bahkan ya rata-rata mereka adalah kuli angkut jamaah haji. Itu rata-rata pekerja utama. Apalagi kalau wilayah Qasim itu wilayahnya agak sejuk. Keutamaan mereka yang mereka miliki adalah tempatnya subur. Mereka punya perkebunan. Jadi rata-rata mereka bekerja di kebun. Dengan ekonomi yang ala kadarnya. Ujian itu datang ketika beliau berusia 4 tahun, ibundanya meninggal. Dan ketika beliau berusia 8 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ayahnya meninggal. Sehingga di usia yang sangat belia, beliau sudah disebut sebagai yatimul abwain, atau bahasa kita yatim piatu. Jadi kalau bisa dibayangkan, ini figur seorang ulama yang tidak memiliki orang tua. Jadi satu kunci sudah dapat nih. Berarti kita nggak bisa nyalahin orang tua. Kadang-kadang nih, ketika kita temui ternyata kehidupan kita itu jauh dari agama, kita dengan mudah beralasan orang tua saya nggak mengajari saya agama. Maka kita jawab, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di
dia tidak punya orang tua. Tapi tidak saja dia faham, orang yang faham agama, beragama dengan baik, dia menjadi ulama. Sebenarnya figur yang seperti ini banyak ya. Imam Syafi'i yang umur 7 tahun sudah disuruh merantau sama ibunya dan ayahnya sudah meninggal. Atau Rasulullah SAW yang lahir tanpa ayah dan ibunya meninggal di usianya yang 6 tahun. Tapi kan itu kejauhan ya. Kalau kita lihat Nabi SAW, lah ya Nabi gitu. Kita mungkin kalau ngikutin kejauhan, Syekh Abdul Rahman masih di zaman kita. Bahkan saksi hidup beliau masih hidup hari ini di usianya yang seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, meskipun sudah sepuh sekali. Ala kulli hal, beliau sudah mendapati kehidupannya yang tidak baik-baik saja. Wa kana waliduhu aliman wa imam. Bapaknya adalah seorang yang berilmu, juga seorang imam di desanya. Sebelum wafatnya tentunya. Nah, di sini ada hikmah yang kedua. Anak yang soleh lebih besar kemungkinan lahir dari orang tua yang soleh. Ini privilege. Apakah di sini ada nepotisme dalam kesalehan? Tidak. Tapi mental itu masuk dalam privilege. Karena otomatis orang tua akan menyediakan hal-hal apa yang dibutuhkan oleh anaknya sebagai fasilitas tambahan. Ya meskipun ilmu itu tidak diwarisi, tapi budaya, lingkungan itu diwariskan. Kita ambil pola hidup adalah bapak dan ibu yang afwan secara ukuran badan oversize, cenderung memiliki anak yang akan oversize. Pertanyaannya, apakah lemak diwariskan? Tidak, tapi pola makan, kebiasaan hidup. Meskipun nanti tiba-tiba ada anak juga yang ini kok kurus, ini mau dari mana ini? Nah seperti itu ikhwatal Islam. Begitu pula dengan ilmu. Orang tua yang punya peduli dengan ilmu, dia akan mewariskan pola hidup seorang penuntut ilmu. Nah ini yang ditinggalkan oleh orang tua yang meninggal ketika anak di usia 7 tahun. Seberefek itu. Sehingga anak ini memiliki kecemburuan kepada ilmu yang tinggi. Dia punya himmah, tekad yang kuat untuk menjadi apa ke depannya. Dan ini sangat berpengaruh dengan lingkungan. Bi'ah. Maka ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kita harus mulai mau berdamai dengan ikhlas, tanpa riya, tanpa sum'ah, meskipun harus bersama-sama. Karena ada orang yang tidak bisa mengkombinasikan aturan ini, menganggap bahwa ibadah yang kualitasnya tinggi karena dilihat orang itu berarti riya, berarti semua ibadah itu harus dalam kesendirian. Padahal salah satu wasilah agar ibadah itu bisa tinggi adalah bi'ah, lingkungan yang soleh. Dan Nabi menjelaskan tentang itu, tentang jalisis saleh wa jalisis su', teman tongkrongan yang soleh dan teman tongkrongan yang baik, seberpengaruh itu. Dan sebaik-baik teman tongkrongan adalah keluarga, lingkungan yang sudah menjadi bi'ah, yang sudah menjadi habit. Itu sangat mujarrab. Dan itu Anda temukan ketika Anda masih kecil, di usia 6 tahun, di usia 12 tahun, anak sudah menjadi anak kecil yang begitu bermimpi untuk segera masuk pondok pesantren. Di usia yang mana anak-anak dipaksa untuk masuk pondok pesantren. Itu bukan pencapaian anak, tapi itu adalah bi'ah, pencapaian yang sudah dicapai oleh orang tua anak dalam mencetak kakak-kakak. Kakak-kakak semuanya sudah siap untuk masuk pondok pesantren, sehingga anak-anak kecil ini melihat bahwa pondok pesantren menjadi masa depan yang cerah. Ini kan sudut pandang ya. Ya meskipun akhirnya hari pertama anak mondok nyesel ya. Pengen enakan di rumah. Ala kulli hal. Tapi ini yang Masya Allah ditinggalkan oleh orang tua. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Ibn Abdullah Ibn Nasir Al-Sa'ad atau As-Sa'di. As-Sa'di ya. Bukan As-Sa'di. As-Sa'di. As-Sa'di itu bahasa orang Unaizahnya, orang Qasimnya, atau kalau bahasanya bahasa pasarnya. Kalau As-Sa'di sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, orang As-Sa'dinya sendiri mengatakannya As-Sa'di.
Tapi ya dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Karena bahasa Arab itu bisa dengan kaidah, bisa dengan sima'ah. Nah, orang As-Sa'dinya sendiri mengatakan As-Si'di. Tapi kalau As-Sa'di sesuai kaidah bahasa Arab. Kemudian beliau menanjukkan pembelajaran di usianya yang sangat muda, tentunya dengan menghafalkan Quran terlebih dahulu. Ini kaitannya ikhwatul Islam, ketika beliau berhasil menuliskan kitab bagaimana menjadi seorang yang bahagia, yang mana poin-poin yang beliau sampaikan adalah rata-rata adalah tentang ilmu agama. Itu tidak lepas daripada pola hidup beliau yang sudah membuktikan beliau susah loh, gitu loh. Kadang kalau kita mau mengatakan kita bisa kok sukses dari hidup yang susah, tapi ternyata dia anak orang yang kaya raya. Misalkan orang yang berbicara tentang perintis di usia 9 tahun, dibully. Kenapa? Orang tahu tentang dia bagaimana yang sangat bergelimang harta. Sedangkan figur yang kita ceritakan ini adalah seorang pribadi yang kehilangan orang tua, tidak memiliki harta yang cukup. Beliau memiliki mental yang kuat dari sejak kecil, bahkan di usia 11 tahun beliau sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Dan ini kebiasaan para ulama kita. Mereka tidak masuk ke jenjang pendidikan agama berikutnya kecuali mereka sudah hafal Quran. Dan rata-rata mereka menghafalkan Quran sebelum 10 tahun. Apakah mungkin? Itu mereka karena nggak pernah kenal Facebook. Mereka nggak pernah kenal YouTube, nggak pernah punya gadget. Anak kita sebelum makan roti, makan YouTube dulu. Meskipun ya UFIT TV ya, UFIT Kids ya. Tapi mereka sudah mengenal gadget sebelum minum susu ultra. Ala kulli hal, di zaman ini nggak mungkin. Mungkin. Anak Ustaz Ayatullah. Ustaz Ayat belum kesini ya. Semoga bisa mampir ke sini. Anaknya, ya otomatis generasi setelah anak dong, ponakan anak. Usia 8 tahun, 9 tahun. Selesai hafalannya. Dan la uzaki 'alallahi ahad. Hafalannya sepertinya lebih mungkin dari hafalan anak ya. Anak kadang-kadang minder ketika baca, dikoreksi. Ya Masya Allah, anak kecil polos. Perempuan tentu lebih punya fokus yang lebih tinggi. Adiknya laki-laki punya fokus yang tentunya tidak sebaik kakaknya. Ya namanya laki-laki normal, masih suka bola. Usianya sudah 9,5, hampir 10 tahun. Hafalannya sudah 25. Antara 22 atau 25. Anak lupa karena setiap anak tanya sudah nambah. Cepat sekali, Masya Allah, anak kecil. Bisa. Kenapa? Karena orang tuanya mampu menumbuhkan kecemburuan terhadap hafalan. Ya, adik ketiganya yang belum, karena main bolanya lebih sering. Ya masih 5 tahun atau 6 tahun. Ala kulli hal, itu memungkinkan. Terlebih ketika anak kita berhasil ditimbulkan rasa cemburunya kepada ilmu agama, dia merasa memiliki, masa Al-Quran yang setiap hari dipajang ini nggak hafal-hafal sih? Padahal dari zaman Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di masih usia 11 tahun sampai sekarang Al-Quran itu nggak pernah nambah. Masih 30 juz saja mulai dulu. Tapi kok nggak nambah-nambah hafalan kita? Ala kulli hal. Kemudian akhirnya beliau belajar hadis, mustalah, usul, furu', tafsir, semua dasar-dasar ilmu beliau pelajari dari beberapa masyayikh yang hidup di masanya seperti Syekh Ibrahim Ibnu Hamad Al-Jasir, juga Syekh Muhammad bin Abdul Karim, Syekh Saleh Ibnu Uthman Al-Qadi, Syekh Sa'ab At-Tuwaijiri, termasuk diantaranya Syekh Muhammad As-Shinqiti. Ini ulama-ulama yang tersohor di masa itu. Intinya, wah enak ya, beliau hidup di zaman ulama. Wajar bisa duduk belajar dengan ulama. Itu privilege, itu kesempatan. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Tapi syahidnya, beliau tidak hanya punya kesempatan itu, tapi beliau mampu untuk meraih kesempatan itu. Beliau menjadikan hidupnya prioritas untuk agama sehingga punya akses kepada para masyayikh tersebut. Jadi kesempatan itu harus dikombinasikan dengan kemauan dan juga persiapan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari hikmah yang bisa kita temukan. Beliau memiliki banyak kitab yang sering dibacakan oleh para asatidzah kita di Indonesia. Di antaranya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, itu tafsirnya beliau. Juga Taisir Latifil Mannan fi Khalasati Tafsiril Quran, ini yang lebih mulakhas. Juga kitab Al-Haqqul Wadih Al-Mubin fi Syarhi Tauhidil Anbiya wal Mursalin min Al-Kafiyah Syafiyah. Ini akidah. Tawdihul Kafiyah Asy-Syafiyah ini juga akidah.
Dan yang akan kita bahas di sini adalah al-wasailul mufidah lil hayatis sa'idah. Jalan menuju kehidupan yang berbahagia. Beliau wafat kurang lebihnya tahun 1956 di usianya yang ke-60-an lebih. Sekitar 67, 68 atau 67 tahun usianya. Setelah berjuang selama 5 tahun menghadapi apa ya istilahnya itu, penebalan dinding pembuluh darah. Itu apa ya? Anak kurang paham. Stroke ya? Stroke ya? Oh, kolesterol. Masya Allah. Ternyata ulama juga diuji dengan ujian yang seperti ini ya. Beliau diuji di usianya sepuh sampai kurang lebih 5 tahun berjuang melawan kolesterolnya, sampai dibawa ke Lebanon untuk operasi, untuk berobat. Kemudian di sebulan sebelum beliau wafat membaik. Dan ini menjadi kabar gembira bagi seluruh murid-muridnya. Beliau pulang, tidak ada waktu istirahat, beliau langsung kembali ke masjidnya, langsung membuka kelas majelis fatwa yang sempat beliau tinggalkan beberapa waktu yang lama. Murid-muridnya langsung berbondong-bondong, seorang ulama yang ditunggu. Sampai akhirnya itu berjalan beberapa pekan, di akhirnya tiba-tiba beliau pingsan. Yang mana pingsan ini pingsan yang benar-benar kesusahan untuk bangkit. Sampai seharian penuh beliau sadar, pingsan lagi, yang akhirnya beliau wafat. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kisah ini dituliskan oleh Syekh Abdul Razak, putra dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahumallahu ta'ala. Tapi ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, di mukaddimahnya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di menegaskan bahwa kehidupan bahagia itu adalah mimpi dari semua hamba. Tidak hanya tentang seorang mukmin, tapi semua hamba. Bahkan bagaimana berbagai cara mereka kejar, tidak lain dan tidak bukan untuk supaya kebahagiaan itu bisa terrealisasi. Dengan munculnya agama-agama yang ditetapkan, bisa itu agama samawi yang akhirnya dirubah-rubah. Kenapa mereka merubah? Sebab utamanya karena mereka tidak punya akses kepada yang asli. Tapi mereka darurat pengen butuh aturan agama yang itu adalah kunci bahagia mereka. Akhirnya mereka membuat. Atau dalam bahasa kita adalah bid'ah. Di agama-agama Abrahamik sebelum Islam. Kalau kita mau melihat kondisi mereka yang sesungguhnya, kenapa mereka sampai terjatuh kepada penyimpangan kitab mereka? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka kehilangan akses kepada yang asli. Ya bagaimana zaman itu? Juga kitab itu tidak dijamin dengan hafalan. Mereka kehilangan kepada yang asli dan mereka membutuhkan kebahagiaan sehingga mengkonsepkan kitab yang akhirnya mereka anggap asli meskipun palsu. Jadilah menyimpang, menjadi dua agama besar selain agama Islam. Begitu pula dengan agama-agama yang dibuat oleh manusia. Di Cina ada, di Jepang ada, bahkan sebagian ada yang masuk ke Indonesia. Tujuannya untuk apa? Untuk kehidupan yang tenang. Mencapai surga yang tenang. Ketenangan ini yang dicari. Ada juga mereka yang mengejar dengan konsep kehidupan duniawi. Ada yang sampai terjadi aturan demokrasi, komunis, liberalis. Itu tidak muncul kecuali karena memang mereka ingin menetapkan aturan tadi, mencari kebahagiaan. Ternyata manusia itu untuk bisa mencapai kebahagiaannya harus diatur. Nah, aturan ini yang akhirnya menjadikan manusia saling bertengkar, ribut satu sama lain demi mengejar satu kebahagiaan. Sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara gamblang di dalam Al-Qur'an, tapi sedikit orang yang mau mentadabburi. Begitu pula minimal kita itu kalau nggak bahagia, minimal nggak galau. Titik kebahagiaan kan tinggi, minimal nggak kepikiran, minimal nggak galau, nggak kena ham, nggak kena gham, keresahan. Yang ternyata keresahan itu setiap zaman ada. Kegundahan ini menjadi PR setiap generasi. Bahkan di generasi yang bisa dikatakan maju, di Jepang misalkan, dengan modernnya pencapaian mereka, dengan konsep kehidupan mereka, ternyata mereka tidak lepas daripada pola hidup yang
penuh dengan tekanan, keresahan, kegundahan. Minimal nggak resah, minimal nggak gundah. Itu yang mereka cari. Dengan apa? Akhirnya bekerja, mengangkat kualitas keluarga agar masalah yang menyebabkan mereka resah sebelumnya itu terangkat. Ternyata ekonominya terangkat, resahnya tidak. Ghamnya tidak. Di mana kuncinya? Ya tentunya jelas. Kuncinya ditemukan di mana kita temukan seorang budak Habasyi yang sejak kecil dia tidak menemukan kemerdekaannya. Dia menjadi seorang budak, ketika dia menemukan satu kunci ini, dia sangat menikmatinya. Bahkan dalam kondisi dia tetap menjadi budak, bahkan dengan tambahan siksaan, dia masih bisa menikmatinya. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu sejak kecil jadi budak dengan kehidupan budaknya. Kemudian beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, menemukan kelezatannya, kenikmatannya, kemanisannya, dia tetap jadi budak. Bahkan setelah beriman, dia tidak lepas dari perbudakan, dia malah disiksa. Apa yang membaik? Tetap budak, malah tambah double dengan siksaan. Tapi dengan kondisi yang semakin parah, menjadikan beliau justru semakin menemukan kenikmatan dari keimanan tadi. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini yang menjadi muqaddimah beliau, penegasan bahwa kenapa sampai orang-orang mencari kebahagiaan di luar sana. Ini ditulis oleh seorang yang tidak punya orang tua, tidak punya harta, bahkan hidupnya numpang ibu sambung. Karena yang nafkahi beliau akhirnya istri bapaknya. Setelah meninggal ibunya, bapaknya nikah lagi. Nah, yang nanggung ini adalah ibu sambungnya tadi, atau ibu tiri. Padahal katanya ibu tiri lebih kejam dari ibu kota ya. Anda kurang tahu ya, baru sampai Bekasi soalnya. Ala kulli hal, beliau tumbuh dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, salah satu motivasi beliau untuk menuliskan kitab ini adalah karena beliau sangat mencintai kitab-kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Padahal kalau kita lihat sejarahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak lebih baik daripada Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Beliau bahkan saking, kalau kita lihat dengan standar kehidupan kita, saking gak bahagianya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gak sempat menikah karena fokus dengan belajar. Loh, kenapa? Apa salahnya belajar fokus sampai gak sempat menikah? Apa salahnya? Karena beliau mempertahankan pembelajarannya, belajar dan mempelajari, dan juga sebagai orang yang mengajar di penjara. Di penjara sampai 3 kali atau 4 kali. Nah, karena itu menjadikan beliau tersibukkan daripada pernikahan. Belum lagi karena perperangan. Beliau di penjara hanya karena beda pendapat. Dan gak mau ngikut pendapat mayoritas. Di penjara. Puncaknya beliau adalah menjadi sakit karena di penjara gak boleh nulis. Puncaknya kesedihan beliau karena gak boleh nulis. Akhirnya beliau sakit, dan dengan sakit itu akhirnya beliau wafat di usianya yang masih kurang lebih belum genap 40 tahun. Ada yang mengatakan 45, tapi paling masyhur di usianya yang 37 atau 35. Belum sempat menikah. Apakah bahagia beliau? Nikah aja belum, gimana mau bahagia? Tapi itulah beliau ternyata menjadi pribadi yang sangat bahagia. Dengan buku-bukunya itu dipersaksikan dengan muridnya langsung Syekhul Islam Ats-Tsani, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang memiliki buku, bisa dikatakan Ibnu Qayyim ini adalah dokter hati. Yang mana bisa kita temukan dari tulisannya saja beliau mampu mentransfer kebahagiaan hidup tadi. Itulah bagaimana seorang mukmin mampu berbahagia di dunia yang merupakan sijnul mukmin, penjaranya seorang yang beriman. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Syahidnya di sini beliau ingin menegaskan bahwasannya kebahagiaan itu adalah ranahnya hasil. Ini sebagai muqaddimah dan ini sebagai rangkuman dari segala hal yang akan disampaikan di berbagai poin berikutnya. Bahwasannya kebahagiaan itu adalah hasil. Kesedihan itu juga hasil. Besar sebab daripada kesedihan itu adalah hasil dari terlalu banyak memikirkan hasil. Padahal yang menjadi akses kita sebagai seorang hamba adalah usaha dan ikhtiar. Yang di dalam wilayah daerah kita itu adalah menjadi tanggung jawab kita.
Tapi kita kurang memaksimalkan apa yang menjadi daerah kita, justru terlalu memikirkan bagaimana yang di luar wilayah kita, yaitu wilayah teritorial Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan kita akhirnya kehilangan kebahagiaan, jatuh kepada kesedihan. Ini yang ingin ditegaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwasannya segala hal itu bisa selesai kalau kita gak mikiri yang bukan milik kita. Bahkan ketika seseorang dalam ketaatan sekalipun, contohnya bapak-bapak di sini kan kalau dilihat dari ukuran jenggotnya ya, kayaknya ngajinya sudah lebih deh dari zaman corona. Corona itu sudah 5 tahun yang lalu loh Pak. Sudah lama lah ya. Pertanyaannya, apakah semua yang hadir di sini sudah digilir khutbah Jumat di sini? Gimana? Sudah dicoba? Sekarang gini, oke lah mungkin kita beralasan, oh saya bukan orang yang berilmu. Saya belum cukup ilmunya. Bukankah akidahnya sudah cukup? Sudah lengkap? Bukankah semua yang kita ketahui semuanya sudah berdalil? Bukankah semua yang kita amalkan ini kita sudah yakin bahwa itu dalilnya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah itu sudah cukup menjadi tanggung jawab kita? Balighu anni walau ayah. Selama yang kita sampaikan adalah sahih dari Nabi, ada sahihnya, ada hadisnya, dengan pemahaman salafus saleh, dan kita sudah mengamalkannya, kita sudah masuk tanggung jawab yang ketiga, menyampaikan kepada orang lain. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh mungkin bapak-bapak di sekitar kita yang duduk di sini. Buktinya adalah musola yang masya Allah sebelumnya ruku ini menjadi penuh. Mungkin satu sama lain ngajak satu sama lain, tapi sudah adakah yang duduk di sini berdiri di mimbar? Apakah masih mengundang orang luar kota? Kenapa Pak nggak mau berdiri di mimbar? Takut dikoreksi. Takut ditanya. Loh, kalau takut ditanya pun kadang-kadang Anda juga nggak buka pertanyaan, biar nggak kelihatan kapasitas kebodohan Anda. Anak sering kalau di Banyuwangi punya jalsah, kok ya alhamdulillah kajian anak itu habis maghrib, Jumat maghrib, kajiannya Ustaz ayat, Sabtu subuh. Nah itu setiap kali ada pertanyaan, ada sesi tanya jawab, habis adzan sampai qomat, itu anak lanjutkan materi, anak tutup. Kemungkinan ada yang bertanya. Kalau ada pertanyaan, tanya ke Ustaz ayat besok. Ya ada Ustaz ayat, pakar hadis, kenapa nggak kita manfaatkan ilmunya? Ala kulli hal. Berarti dengan anak di sini kajiannya libur di sana ya. Ala kulli hal, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Sering yang menjadikan kita bahkan untuk melakukan ketaatan akhirnya tidak lebih. Karena kita berpikir tentang sesuatu yang di luar daerah kita. Yang menjadi sesuatu yang menjadi daerah kita adalah misalkan ingin menyampaikan nasihat adalah mensahihkan apa yang menjadi pemahaman kita. Sudah faham nih? Sudah sahih? Sesuai dengan pemahaman salafus saleh, ada dalilnya Al-Quran, Sunnah, para sahabat menerjemahkan seperti ini, para sahabat melakukan ini jelas, dan kita sudah mengamalkan, ya sudah, itu sudah menjadi ilmu yang berkualitas. Itu kalau kita rangkum menjadi suatu buku atau suatu pengetahuan yang kita hafalkan, itu kan menjadi suatu tanggung jawab yang harus disampaikan ke orang lain. Tapi terkadang kita ketika mau menyampaikan, nanti kalau ada bapak ini melihat, bapak ini komentar ini dan itu. Bapak ini gimana nanti kalau nggak mau dengarkan omongan saya? Bapak ini nanti bagaimana? Nah, urusan bapak-bapak nanti ini mau dengerin atau tidak kan itu kan bukan wilayah kita. Ini keresahan dari sudut pandang Anda sebagai seorang santri ya. Mungkin kalau bapak-bapak dari sudut pandang pembisnis berbeda. Kalau Anda dari kecil dari mondok, nah itu menjadi keresahan Anda. Bahkan dalam satu titik yang menjadi kewajiban anak, ngimamin. Kenapa kok para imam-imam newbie yang baru maju, itu kok kakinya bergetar sendiri? Sering ya antum lihat ya, tiba-tiba nafasnya pendek, tiba-tiba wakofnya berantakan, tajwidnya berantakan, kakinya gerak sendiri. Semakin ditahan, semakin kencang itu getarannya itu. Kenapa? Karena dia berharap semua yang mendengarkan bacaan dia tidak mempermasalahkan bacaan dia. Semakin dia menegaskan, menekankan bahwa orang tidak akan mempermasalahkan bacaan dia, dia akan semakin bermasalah itu bacaannya.
Bahkan dalam sholat pun kita bisa mendapatkan kegundahan. Itu syahidnya. Ketika sesuatu kita sudah berpikir di luar wilayah teritorial kita. Ya udah cukup berpikir pada titik yang menjadi fokus milik kita, yaitu apa? Murojaah. Semaan kepada guru yang tajwidnya bagus. Sudah mendapatkan ACC bahwa bacaan kita bagus, ya sudah cukup. Itu usaha yang bisa kita lakukan. Kalau mau lebih, ya datang ke guru yang lebih senior lagi. Bukan tentang bagaimana membuat ridho semua jamaah bahwa bacaan kita baik-baik saja. Nggak mungkin. Karena pasti ada, jangankan di masjid besar, insya Allah di masjid yang dari 2 ruko ini ya, insya Allah pasti akan ada yang berekspektasi imam kita, imam-imam Misyari Rasyid. Itu pasti insya Allah. Karena di rumah, di masjid, di mobil yang dia dengarkan Misyari Rasyid. Nah, orang yang terbiasa mendengarkan Misyari Rasyid, Syekh Sa'ad Ghamidi, minimal Ali Hudayfi lah kalau nggak bernada, dia tidak akan menemukan imam yang sepadan. Itu sudah masuk akal gitu lah. Ya, kalau kita mengejar standar bapak-bapak yang demikian, nggak akan jadi imam. Masalahnya, sholat itu tidak akan dimulai kalau nggak ada imamnya. Begitu nggih? Dari sini sebenarnya sudah selesai pembahasannya. Bahwa semua itu kalau kita berpikir tentang hasil, selesai semua. Nggak akan dimulai, dan kalaupun toh dimulai akan berantakan semua. Karena hasil itu menjadi teritorial Allah Subhanahu wa taala atau di luar kemampuan kita, dan itulah yang menyebabkan kita akhirnya sering gundah gulana. Bagaimana nanti masa depan saya? Saya kalau menikah siapa yang menafkahi istri saya? Bagaimana kalau saya punya anak? Nanti siapa yang bayarin kuliah anak? Belum nikah sudah mikir biaya kuliah anak. Bahkan ada model hidup financial freedom ya. Financial freedom adalah dia tidak berangkat menikah atau tidak berprogram punya anak kecuali dia sudah bisa ngitung bahwa dia punya harta sekian di dalam saham, yang mana keuntungan dari saham 1 tahun tadi cukup untuk semua makanan dia dan anak dia dan istri dia setahun itu. Jadi setiap tahun dia makan itu tidak mengurangi semua harta dia. Karena sahamnya terus meningkat, keuntungannya terus ini yang katanya financial freedom. Anak akan memperhitungkan ketika anak punya anak ini akan punya biaya kuliah sampai 30 tahun. Tahun depan meninggal. Tabungannya numpuk, nikahnya nggak jadi. Akhirnya tinggal apa? Tinggal gundahnya. Loh, ya nggak apa-apa, minimal dia punya planning membahagiakan istrinya. Masalahnya, pernikahan itu bukan tentang membahagiakan istri, tapi tentang ibadah dan kesempurnaan agama. Terselamatkan dari fitnah. Bisa dibayangkan bagaimana setahun terakhir dia menjelang kematiannya, dia tidak terselamatkan dengan fitnah karena nggak punya istri. Apalagi di Bekasi. Anak sudah rasakan itu. Anak naik kereta dari Surabaya. Otomatis ini penumpang adalah bawaan dari orang-orang Surabaya kan. Orang Jawa Timur. Itu sudah anak harus ghaddul basar. Masya Allah. Ketika turun dari stasiun, atau dari kereta, ketemu dengan penumpang kereta-kereta yang lain, Masya Allah, good looking semua. Anak ya, anak datang dari daerah, good looking semua rata-rata orang-orang daerah ibu kota ini. Ini bagaimana anak-anak muda kita nggak nikah gitu? Bagaimana agama mereka itu tertahan kesempurnaannya karena overthinking dari sesuatu masa depan yang tidak menjadi ketetapan dia. Ada yang bisa dia usahakan, ibadah dengan menikah. Atau punya anak. Nanti yang ngatur rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dia persiapkan harga kuliah anaknya. Masalahnya dia itu mungkin anak saya akan kuliah di UI. Ketika anaknya kuliah, UI-nya sudah bubar. Ya kan, wallahu a'lam bishawab, itu kan di luar wilayah kita. Ya alhamdulillah kalau dia gak jadi ke UI, akhirnya ngirimnya ke STDI ya. Nah, insya Allah STDI masih ada. Ini gak live kan? Ala kulli hal. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ini ayat sering dibaca ketika khutbah.
Tapi sebenarnya kalau kita mentadabburi ayat ini, inilah kunci kebahagiaan kita sebenarnya. Kata Allah, man amila salihan, yang mau beramal saleh. Kedua, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman. Tapi di sini dijelaskan kategorinya, min dzakarin au unta, laki atau perempuan. Masya Allah, di Al-Quran itu sudah ada penyetaraan gender. Penyetaraan gender paling adil itu adalah Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyajikan janji kehidupan yang bahagia, dunia akhirat, untuk laki-laki atau perempuan. Laki-laki perempuan dua-duanya dapat. Padahal yang wajib nafkahin siapa? Yang wajib urut kerja siapa? Yang wajib nanggung sampai anaknya dewasa siapa? Loh, ibu-ibu juga bisa kerja, tapi itu bukan tanggung jawab mereka. Intinya kalau mereka tidak melakukan, mereka tidak berdosa. Berbeda dengan laki-laki yang mati-matian mencari nafkah di tengah jalan, panas-panasan, itu siapa? Laki-laki. Pahalanya, surganya, perempuan juga dapat. Nah, semakin penyetaraan gender itu sudah ada di dalam Al-Quran, tapi dengan tanggung jawab yang berbeda. Ganjarannya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan emansipasi ini kan hanya nuntut haknya saja ya. Tanggung jawabnya enggak kan? Apa ya? Kata Allah, janjinya adalah orang yang beramal soleh dan beriman, laki dan perempuan sama. Min dzakarin aw untha, laki perempuan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami sajikan, akan kami berikan kehidupan yang baik. Kehidupan baik yang bagaimana ini? Kehidupan baik yang Allah tahu apa yang terbaik buat hambanya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan berikan ganjaran sebaik-baik ganjaran. Ini berarti berbicara tentang konsep akhirat. Nah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah adalah konsep dunianya. Berarti di dunianya kata Allah dijanjikan kehidupan yang baik. Baik dunia dan akhirat. Yang ternyata ikhwatah kalau kita lihat dari sudut pandang dunia, tidak ada yang baik-baik saja. Misal ketika kita bermimpi, mungkin hidup kita baik-baik saja tanpa gadget. Tapi ketika kanan kiri punya gadget, kita akan bermimpi punya gadget. Nabung, mungkin untuk wilayah daerah, untuk beli sebuah gadget, itu butuh pekerjaan bulanan. Dapat gadget, Masya Allah bahagia. Pertanyaannya, seberapa lama kebahagiaan ini tetap ada dengan gadget baru? Bisa jadi gadget baru itu kebahagiaannya hanya mungkin 1 hari 2 hari. Setelah itu biasa aja, dia naruh mungkin tanpa casing. Padahal nabungnya 2 bulan. Bahagianya hilang 2 hari. Belum lagi dia masih harus punya tanggung jawab menjaga gadget itu agar tetap ada. Belum lagi dia harus berhadapan dengan siap-siap kehilangan gadget itu. Karena gadget pasti akan rusak. Sehebat apa sih gadget bisa bertahan sampai berapa lama sih? Paling 5 tahun. Setelah itu sudah pasti rusak. Pasti sesuatu yang dia usahakan berapa lama itu akan hilang. Akan rusak. Minimal sebelum gadgetnya rusak, kecintaan kita kepada sesuatu tadi sudah hilang. Sesimpel itu loh dunia. Nikmatnya cuma sebentar. Bahkan ada penikmat gadget yang mana dia setiap pekan selalu beli gadget. Beli, jual, beli, jual, beli, jual. Kenapa? Dia ingin mencari experience, perasaan senang ketika menemukan gadget yang baru. Ya meskipun alasannya reviewer ya. Itu kan untuk cara izin ke istrinya. Ada harga yang dibayar untuk menggapai kebahagiaan yang fana tadi. Dan Masya Allah, kalau kita lihat dari segi strata kenyamanan, kemapanan hidup, orang yang tinggal di Jabodetabek lebih tinggi daripada orang yang tinggal di wilayah daerah. Sempat ngobrol sama Pak Rusdi. Masya Allah, hanya jarak sekian waktu perjalanan membutuhkan 1,5 jam. Anak langsung kepikiran, kok enakan anak ya? Anak dari rumah ke STDI tempat kerja sehari-hari, jaraknya cuma 7 menit. Itu sudah jauh. Gambarannya, itu 3 kilo. Anak naik motor, yang model-model kalau siang waktunya istirahat, waktunya isoma ya, istirahat sholat mancing. Anak sempat pulang, ketemu istri, lihat anak, kemudian ngantor lagi. Hujan. Kemudian di grup mahasiswa pamit, Afan Ustadz,
anak izin terlambat datang ke kampus karena hujan deras. Rumah antum di mana? Kos-kosan antum di mana? Agak jauh Ustaz, ada 1 kilo. Dan rumah anak jaraknya 3 kilo. 3 kilo itu sampai depan perumahan. Kalau ditambah itu masuk ke rumahnya ya berarti 3,5 kilo. Berarti 3,5 kilo itu terhitung jauh di Jember. Karena rata-rata tinggalnya 1 kilo, setengah kilo yang jalan kaki. Kalau antum lihat mungkin videonya Ustaz Syafiq ya, Dr. Syafiq, naik ontel, naik sepeda, ya karena rumahnya cuma sekitar 1 kilo. Kalau 3 kilo naik ontel keringetan di kelas. Ya ternyata alhamdulillah itu nikmat gitu. Kayaknya lebih baik di Jember aja deh. Monggo Pak, tiketnya bisa Pak, yang ekonomi ada langsung. Naik Belambangan aja Pak, monggo. Kalau mau tinggal di Jember. Jadi setiap akhir pekan di Jember, kita kumpul di sana, kita meramaikan sana, nanti kalau kerja balik lagi ke sini. Kalau perlu Mutiara Sunnah dipindah ke Jember gimana? Jadi ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Di sini janji Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang yang beriman. Yang penting adalah apa yang menjadi wilayah kaum musliminnya dulu. Yaitu amal soleh dan beriman. Menggabungkan antara keyakinan dan praktik. Amal soleh itu dari jawarih. Wa huwa mu'min dari akidahnya. Berarti 2 hal ini kalau tidak terrealisasi bersamaan batal. Kalau amal soleh aja tapi keyakinannya bocor, keyakinannya gundah, ya nggak akan sampai tujuannya. Dia hanya beramal soleh saja, semakin gundah. Seperti orang yang ngajinya semakin rajin, sholatnya semakin khusyuk, tapi hatinya semakin gundah. Karena ternyata dia hijrahnya mencari mertua yang soleh. Ternyata mertuanya sudah ngincer menantu yang lain. Ya di balik panjang jenggotnya dia nggak menemukan ketenangan. Karena ketenangan dia atur dengan standar punya mertua. Tujuan dunianya hilang, nggak akan. Berarti apa? Dia ketaatannya dapat, keimanannya rusak, niatnya salah. Atau orang yang beriman saja tapi amal solehnya tidak ada, seperti orang yang ngaku-ngaku, sing penting yakin, sing penting yakin, sholatnya bocor, sholat jarang, puasa ya puasa tapi tetap nyedot asap. Ketika ditegur, kok mas sampean puasa masih nyedot asap? Sing penting yakin. Apakah benar keyakinannya seperti ini? Berantakan. Menggabungkan 2 hal tadi. Ini menjadi tanggung jawab seorang hamba terlebih dahulu. Ini poin utama. Ini yang ditemukan oleh Bilal bin Rabah. Sehingga bahkan ketika dia menjadi budak sebelum beriman, kemudian ketika dia beriman tetap menjadi budak, tapi dengan tambahan azab, tetap dia dengan bangganya mengatakan ahad, 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 meskipun badannya terpanggang dan di atas badannya ada batu besar. Kenikmatan ini yang dicapai oleh para kaum mukminin di masa itu. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kata sang muallif di sini rahimahullahu taala, ada orang-orang di luar sana yang demi menggapai apa yang dia sukai, agar bisa mendapatkan kebahagiaan, akhirnya dia menggunakan metode segala hal, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan. Sebenarnya gak bisa kita salahkan mereka 100%. Mungkin mereka di dalam langkahnya menghalalkan segala cara, mengambil hak kita, menzalimi kita, memeras kita, pajak mungkin, ya yang lain-lain lah ya. Mungkin kita sakit hati dengan mereka, tapi faktanya adalah kita itu justru kasihan sama mereka. Kenapa mereka mengejar sedemikian rupa? Karena mereka menganggap kebahagiaan ada di sana dan mereka tidak tahu ilmunya. Dan orang yang zalim, apa sih yang mereka kejar? Gak usah yang sampai taraf kegedean itu. Maling. Apakah mesti maling itu orang yang miskin? Enggak. Ada loh orang yang kaya dia tetap miskin, tetap maling. Karena memang dia ada kebahagiaan ketika dia mendapatkan sesuatu dengan ada tantangannya, mencuri. Dan rata-rata maling itu kaya.
Pertanyaannya ketika dia maling sampai jutaan, ratusan, miliaran, triliunan, emang masih kurang yang sudah dipunya? Pertanyaannya triliunan itu mau dipakai apa sih? Nasi Padang juga sampai kolesterol itu. Apa? Maksudnya apa yang dia ingin kejar lagi? Bahkan dengan harta mahalnya dia belikan mobil yang mewah sampai 7. Punya siapa 7? Adalah ya, 8 lah ya, aman lah. Karena yang 7-nya udah dirusak. Stop. Kenapa kok sampai beli 7? Karena ternyata 1 tidak cukup untuk memenuhi kebahagiaannya. Ada loh orang yang bisa bahagia dengan sepeda ontelnya. Karena jarak rumahnya dari tempat kantor 1 kilo. Ternyata ada yang mencari kebahagiaan sampai 7 mobil mewah. Gak ada yang dipakai karena di luar negeri. Ya, seperti ini ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, digambarkan dalam satu kaidah oleh sang muallif di sini rahimahullahu taala, ada orang yang bahkan untuk mencari yang dia sukai sampai menghalalkan segala cara. Dia mengira di balik yang diharamkan oleh Allah kemudian dia halalkan ada kebahagiaan. Begitu pula ada yang demi menghindari segala yang dia tidak sukai atau yang dia anggap itu adalah kesedihan dan kegundahan, dengan sama menzalimi orang lain, dengan menyiksa orang lain. Contohnya adalah pembulian. Dari mana lahirnya pembulian? Dan hari ini setiap wilayah pembulian itu selalu ada sebenarnya, cuman nggak di up media. Kita ambil contohnya, ketika kita berangkat ke grup futsal, pasti akan ada orang-orang yang bercanda. Kapan bercanda itu akan semakin asik? Ketika salah satu di antara teman tongkrongan ada yang jadi keset. Itu pembulian. Pertanyaannya, kebahagiaan yang mana yang harus menjadikan saudara kita keset? Diejek, dibully, itu kan pembulian skala rendah ya. Tapi itu ternyata terjadi di kalangan bapak-bapak. Yang biasanya mereka nggak terima kalau anaknya dibully. Bapaknya pelaku. Ini kan berarti kita sudah terbiasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, ketika salah seorang temannya, sahabat Nabi SAW, dia tertidur. Sahabat tadi memegang tali kekang ontanya atau tali kekang kudanya di dalam pelukan, mengingat bahwa tali di masa itu tidak murah. Dan tali untuk kuda atau onta, pengikat ini dan sebagainya, itu sama seperti kita mungkin kalau punya mobil kontak. Sepenting itu sehingga dia pegang dalam tidurnya. Nah, sahabat yang lain melihat tidurnya sahabatnya tidur ini diganggu, pelan-pelan ditarik itu talinya. Set. Sehingga orang ini kaget. Oh, cuma diganggu doang. Kirain ada yang mencuri. Cuman gitu aja. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang mukmin membuat saudaranya kaget. Kaget doang nggak boleh nih. Gimana kalau membuli sampai nyalain petasan? Nah, pembulian itu bisa lebih tinggi lagi di tekanan mentalnya. Kenapa demikian? Ah, nggak asik ya Islam. Ngejek nggak boleh, ganggu nggak boleh, ngegatin nggak boleh. Lalu apa asiknya hubungan kaum mukminin? Karena kemanisan kita dengan iman, bukan dengan merendahkan atau mengganggu muslim yang lain. Nah, ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, itu masih dalam lingkup yang rendah, yang tinggi sampai pembulian, sampai pembunuhan. Pertanyaannya, apa sih yang dicari oleh sang pembuli? Di lain karena mereka sendiri sebenarnya insecure dengan apa yang dimiliki dirinya sendiri. Dia ingin menutupi kekurangannya dengan merendahkan yang lain. Pajeronya lagi nyala nih. Masya Allah. Allahumma barik. Langsung kita contohkan ya. Allahumma barik, Allahumma barik. Maka ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, kata Nabi SAW definisi dari keimanan tadi dalam hadis yang sering kita dengarkan, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin karena semua perkaranya adalah kebaikan. In asabat husarra syakar
Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar wa kana khairun lah. Kalau ternyata dia tertampar musibah, dia bersabar. Dapat nikmat, bersyukur. Apa fungsi, apa sesuatu kebaikan apa yang ingin Rasulullah SAW tegaskan di sini adalah bahwa in asobat husarra, ketika dia tertimpa nikmat, menunjukkan apa? Nikmat ini sesuatu yang nggak bisa kita usahakan. Nikmat ini Allah yang mengaruniakan. Nah, ketika dia punya karunia, dapat dari Allah suatu kenikmatan, dia bersyukur. Karena tahu ini datangnya bukan dari usaha dia, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bersyukur, sehingga dia tidak pengecer. Dapat bersyukur, nggak dapat usaha, nggak sampai siang malam ngejernya gitu. Ketika dia merasa bahwa segala usaha dia itu bisa pasti akan mendapatkan hasil, dan hasil yang dia dapatkan adalah karena usaha dia, apa bedanya sama Firaun? Firaun sombong dengan pencapaiannya karena dia anggap itu adalah usaha dia. Dan ini tersembunyi dalam satu kaidah kesombongan seorang hamba. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, yakin. Itu kan seolah-olah dengan sombongnya seorang hamba mengatur Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berusaha ya Allah. Maka sudah menjadi ketetapan engkau harus memberikan hasil kepada saya. Kan itu sombong. Kecongkaan. Padahal Allah sudah memberikan hasil yang banyak tanpa usaha. Bisa-bisanya dia mengaku itu karena usaha dia. Padahal dia mampu mengusahakan itu karena badannya yang sehat. Nah, badan sehat tadi kan lebih besar nikmatnya daripada apa yang dia kejar. Dia nabung untuk cari motor biar bisa lebih santai naik berkendaranya. Nah, ketika dia bekerja demi nabung motor, badannya sehat. Lebih nikmat mana, motornya atau badannya yang sehat? Nah, seperti itu kan kesombongan. Nah, ini yang menjadikan akhirnya kenikmatan itu menjadi fana. Karena menganggap segala hasil itu dari usaha dia, dan akhirnya dia tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Wajarlah Anda dapat ini. Karena Anda kerja siang malam. Buktinya bahwa kita mudah menganggap nikmat kita itu mudah tidak mensyukuri suatu nikmat ketika kita anggap wajar adalah apakah kita berterima kasih kepada orang tua yang ngasih kita uang? Apakah, ya kalau mau katakan kita nggak bisa ya, apakah para istri berterima kasih kepada hadiah yang diberikan suami? Maksudnya hadiah nafkah bulanan? Atau ya sudah dianggap itu suatu hal yang biasa? Bu, transferan ya bulanan, oh ya. Mungkin terima kasihnya pun juga dengan stiker. Sekali ketik, keluar tuh. Betul ya? Jazakumullah khair kan cuma sekali klik ya? Ya meskipun transfernya juga sekali klik. Enggak, 7 karena pinnya 6. Tapi kan kerjanya ini kan lebih dari 6 klikan. Kerja untuk 1 bulan ini, Bapak siang malam berangkat perjalanan 1,5 jam tadi ya. PP 3 jam, itu kalau nggak kena macet sama nggak kena padel ya. Itu lama. Tapi apakah terima kasihnya tulus atau biasa saja karena menganggap itu sudah menjadi kewajiban suami? Itu loh. Gampang, contoh gampang. Ini Anda tidak hanya menyudutkan pihak istri, tapi itu yang paling sering kelihatan. Sebenarnya suami juga seperti itu. Kita anggap ketika istri menyajikan kopi dan teh, makasih ya bu, dah biasa aja. Padahal itu adalah sesuatu yang Masya Allah besar. Tapi kita anggap itu normal aja karena itu kewajiban istri. Ya iyalah, takdim ke suami, masa enggak? Oh, kata Nabi aja suruh sujud, apalagi cuma bikinin teh. Itulah yang kadang kita itu la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak akan bersyukur, berterima kasih kepada Allah seorang hamba yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Dari hal-hal yang sesimpel ini,
Maka di sini ikhwatah, ketika seorang itu asabat husarra, mendapatkan, tertimpa ya, bukan mendapatkan atau menghasilkan ya, tapi tertimpa nikmat, kata Rasulullah, menunjukkan bahwa nikmat yang kita pandang sebagai hasil itu sebenarnya bukan hasil, tapi ya Allah turunkan. Bisa Allah turunkan meskipun kita tanpa usaha. Ya, meskipun secara sunnatullah Allah tetap turunkan dengan usaha ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka berusaha sendiri. Tapi tetap aja hasilnya menjadi wilayah Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu darra sabar. Kalau tertimpa musibah, sabar. Di sini nggak perlu diperjelas, karena faktanya adalah banyak di antara kita lebih mudah bersabar daripada musibah, daripada bersyukur, daripada nikmat. Padahal dua-duanya sama. Nikmat dan musibah ini sama-sama Allah tumpahkan, Allah kenakan di luar kemampuan kita. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka kunci daripada kebahagiaan yang pertama adalah memikirkan apa yang menjadi kewajiban kita. Beriman, beramal soleh. Udah. Kalau ternyata anak sudah sholat, kok nggak bahagia? Coba ditanya, bahagia standar mana yang ingin dicari? Karena faktanya, kalau mau jujur, orang yang mencari kebahagiaan di balik sholatnya, dia beranggapan dengan sholat, dia akan dapat kerjaan. Itu tidak jarang seperti itu. Ada orang yang hijrah, anak sudah hijrah, Masya Allah. Tapi kok nggak bahagia-bahagia? Karena ternyata bahagia yang dia cari adalah kehidupan yang mapan dengan istri yang solihah. Dia lupa bahwa istri yang solihah pun butuh nafkah. Intinya adalah, yaitu tadi, salah persepsi dalam memandang nikmat. Padahal dengan kita bangun tidur, kita kepikiran, ya Allah, pagi ini ada rapat. Kita tiba-tiba merasa kayak keganggu. Lagi bangun tidur, seharusnya baik-baik saja. Nanti jam 8 ada rapat lagi. Biasanya rapatnya 1 jam kelamaan. Itu bukti bahwa kita itu sedang tidak punya masalah. Ya Allah, hari ini harusnya Anda mesen tukang sanyu. Tapi kemarin lupa. Akhirnya sanyu sekarang ini gak nyala. Ya Allah, jadi gak ada air. Kita kepikirannya masalah sesepele itu. Menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu sedang diberikan nikmat yang besar oleh Allah. Karena ternyata di luar sana ada orang yang gak beriman. Bangun pagi dalam kondisi memikirkan, saya ini laki apa perempuan ya? Ada di tempat yang katanya maju di luar sana. Sudah jelas-jelas muncul barangnya. Dia masih berpikir dia laki apa perempuan. Yang mana di balik tidak tahunya dia laki atau perempuan, dia akan mencari pasanganku harus laki atau perempuan ya. Lahirlah LGBT, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena mereka krisis. Dalam sesuatu yang sudah Allah tetapkan, mereka krisis, mereka pikirkan. Sebesar itu masalah orang yang tidak beriman. Itu akibat daripada sudah Tuhan jelas tinggal disembah saja, mereka malah bikin-bikin Tuhannya. Sudah Allah kasih aturan, tinggal tunduk dengan aturan, dia bikin-bikin aturannya. Akhirnya dengan sesuatu yang sudah jelas, mereka pun akhirnya bikin-bikin, tolak-tolak. Apalagi yang akhirnya mereka beres urusannya. Apalagi yang beres. Jenis kelamin mereka sudah nggak punya. Pasangan yang berjenis kelamin jelas mereka sudah nggak punya. Akhirnya makanan mereka tolak. Sudah enak-enak daging mereka haramkan. Akhirnya mereka makannya yang sayur-sayuran. Kan kasihan. Enak loh daging itu. Kolesterol dikit. Ala kulli hal. Di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 104. Pertanyaannya, apakah mereka dengan kaum mukminin tidak memiliki masalah yang sama? Ternyata sama loh. Mau orang kafirnya, mau orang berimannya, musibah kita di dunia itu sama. Tapi kenapa kok orang beriman itu sebenarnya lebih simpel, lebih santai? Ya dengan kaidah Nabi tadi, sabar dan syukur. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 104 tadi, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun."
Kalau seandainya kalian, wahai kaum mukminin, mengadu, mengeluh, sakit, in takunu ta'lamun, kalau kalian merasa sakit, pulang perang, sakit-sakitan, atau ya ada sakit di dunia, ada usaha yang kita kejar, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, kata Allah. Orang-orang kafir juga, mereka juga sakit, mereka juga kerja, mereka juga banting tulang mencari nafkah. Tapi bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya adalah kalian ada yang dimintai, ada yang diharapkan. Kalian berharap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak punya tempat pengharapan. Akhirnya apa solusi mereka? Bunuh diri. Sekarang kehidupan model mana yang akan menjadikan seseorang bahagia? Yang mana tempat pelarian mereka untuk bahagia adalah dugem. Dugem itu ngapain? Mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan itu ngapain? Melayang, ngefly karena gak sadar. Pertanyaannya, kebahagiaan yang mana yang digapainya dengan tidak menyadarkan diri? Berarti kan kehidupan sadar mereka kan benar-benar berantakan. Karena jalan keluarnya adalah mabuk. Seperti itu loh mengerikannya. Padahal bisa jadi mereka rumahnya lebih bagus daripada rumah kita. Mungkin bisa jadi mereka kerjanya di Jakarta, rumahnya juga di Jakarta, gak sampai ke Bekasi. Kan orang-orang yang rumahnya di Bekasi ini kan kerjanya rata-rata di Jakarta tuh. Cuma lebih milih yang versi lebih murah. Sampai rela lebih jauh pindah planet. Pertanyaannya kalau punya uang lebih, milih rumah di Jakarta atau di Bekasi? Di Bekasi lah ada Mutiara Sunnah. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka juga capek, mereka juga sakit. Bedanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak punya tempat pengharapan. Kita capek, insya Allah ada pahalanya. Berangkat kerja, ini setiap kita nyetir, macet, ini pahala berjalan meskipun kita lupa istighfar di situ. Kita lupa tasbih di situ. Setiap detik perjalanan kita mencari nafkah itu jihad di jalan Allah, berpahala. Kita berharap secapek-capeknya kita ketika berharap, wah di sini ada pahalanya, hilang capeknya. Karena kita tahu pahalanya di balik gaji, juga di akhirat ada nambah tuh nominal. Gajinya dihabiskan istri, nominal yang di akhirat gak dihabiskan. Tiba-tiba pulang dengan capeknya, tiba-tiba ada Tokopedia sama Shopee datang. Paket. Pahala nambah. Ini yang dimaksudkan dengan matarjuna minallahi ma la yarju. Sedangkan mereka, ya yang mereka miliki hanya harta. Harta berkurang, stres mereka. Ala kulli hal. Maka di sini ikhwatul Islam, dengan semua yang sudah kita sajikan dengan poin yang pertama, maka akan menjadi relate ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Barulah kita akan relevan nih. Ayat ini akan relevan dengan kehidupan kita nih. Akan menjadi relate ya bahasa orang-orangnya sekarang ya. Kena nih. Wasbiru, bersabarlah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dengan semua sajian yang disampaikan oleh sang muallif menjadi bisa nih prakteknya. Oh, ternyata itu maksudnya kesabaran. Itu ya yang dimaksudkan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu poin pertama yang ingin disampaikan oleh sang muallif rahimahullahu ta'ala. Poin yang kedua nanti insya Allah akan berbicara tentang bahwa seseorang yang beramal soleh, menegaskan kepada praktek amal solehnya. Poin pertama kan tentang keyakinannya. Poin keduanya adalah tentang amal soleh dan juga tips bagaimana mengangkat kegundahan. Ya, ini menjadi spoiler ya. Semoga kita ada kesempatan berikutnya. Cukup ya? Mungkin cukup, sudah waktunya, sudah jam. Sudah waktunya mancing ini. Ya, waktunya hari libur ya, ngumpul sama keluarga, main padel. Ala kulli hal, mungkin kita cukupkan di sini. Atau mungkin ada yang bisa disampaikan? Kalau mungkin ada pertanyaan, yang bisa Anda jawab, Anda akan jawab. Yang tidak ada, yang bisa nggak Anda jawab, Anda lempar ke Ustaz Nasrullah nanti. Monggo, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm. Apabila kita ulang itu apakah batal sholat kita? Yang pertama. Yang kedua, apabila kita sedang berdiri sholat itu jemaah, kemudian kita melakukan badan kita kurang sehat dan seperti katakanlah duduk gitu, apakah itu berarti kita mendahului imam gitu? Duduk maksudnya dalam Ya, karena kita sholat imamnya masih berdiri, katakanlah masih rakaat pertama masih berdiri gitu kan, nah terus kita karena kita kurang sehat gitu, kemudian kita duduk seperti kita duduk di antara apakah itu berarti kita mendahului imam? atau enggak gitu? Nggih. Kita mesti mengulangi lagi rakaatnya atau bagaimana? Oh gitu. Taib. Jazakumullah khairan katsira. Yang pertama Anda enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa ditanyakan ke Ustaz Nasrullah ya. Lempar tanggung jawab dong ini. Yang kedua, tidak. Karena itu dibolehkan dan itu terjadi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa yang tidak mampu untuk berdiri, diizinkan untuk duduk. Diizinkan dengan duduk. Tapi tentunya itu bukan duduk yang mendahului imam. Lalu bedanya apa? Kan ini duduknya duduk di antara dua sujud, niatnya. Kalau menjenengan dengan capek tadi, anak tak duduk dua sujud dulu, lebih duluan lah. Nah itu baru mendahului imam. Tapi kan duduknya kita tetap dengan niat berdiri. Karena capek, lelah, akhirnya berdiri. Kalau itu salat wajib ya, harus ada uzurnya. Bahkan kalau seandainya salat sunnah seperti tarawih sebenarnya boleh-boleh aja. Kita memilih untuk duduk. Ngantuk misalkan, kalau berdiri takut geblak. Imamnya panjang misalkan, duduk nggak apa-apa. Karena salatnya sunnah. Tapi tentunya pahalanya akan berbeda dengan yang berdiri. Akan tetapi dengan yang sakit gimana? Dia duduknya karena sakit, tentunya berbeda. Karena orang yang sakit itu sifatnya ma'dzur. Dan setiap orang yang punya uzur, Allah akan berikan, akan sempurnakan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup? Oh, Masya Allah. Oh, kalau setiap sesi tanya jawab ini anak agak gemeter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz cerita tentang berat rumah cuma 3 kilo 7 menit. Yeah. Sekarang yang dialami orang di sekitar Jabodetabek itu kan subuh kita sudah berangkat. Yeah. Nah, kadang sebenarnya berbuka ini kan kita sebenarnya baginya bahagia itu Pak. Tapi kalau kita biasanya sholat subuh itu sudah takut macet di jalan, terlambat apa. Nah, terus demikian pula ketika pulang kan juga jam 5. Kita kalau mau sholat jamaah berarti nanti pulangnya lebih malam lagi. Tapi kalau kita pulang nanti sholatnya Di jalan pun juga macet tuh Pak, berhenti juga nggak bisa tuh Pak. Ya. Itu menyikapi ini bagaimana Pak dengan tadi dengan macet sudah baca Masya Allah. Astagfirullah dan masuk ibadah itu gimana Pak? Ini sebenarnya bukan kaitannya dengan sholat khusyuk dan juga istighfarnya ya sebenarnya ya. Tapi kaitannya adalah dengan para sahabat dulu ketika di hari-hari kerja, mereka kepikiran kapan sholatnya. Sedangkan kita sholat, nih bentar lagi macet nih mau berangkat kerja. Di situ sebenarnya nggak bisa tumak ninahnya. Jadi sebenarnya ketika memang kita takut sholat subuh itu akan menjadikan telat misalkan, mungkin bisa disiasati dengan berangkat kerjanya sebelum subuh, nanti sholat subuhnya di jalan. Ya, ketabrak ya. Mungkin cari masjid di jalan yang lebih mendekat ke tempat kantor. Ya tentunya yang dikorbankan adalah waktu bersama dengan keluarga. Wah, tapi waktu dengan keluarga akan berkurang jauh. Ya pilihannya, kerjaannya, sholatnya, atau keluarganya. Itu harus dikorbankan, mau nggak mau. Ya kan kita masih di dunia, harus ada pengorbanan. Begitu pula dengan pulang tadi. Kalau pulangnya tepat waktu, dengan istri juga bisa lebih lama, dengan keluarga juga bisa lebih lama, tapi sholat akan terpotong. Ya solusinya mungkin bisa dengan sholat di rest area. Cari jamaah, bisa insya Allah bisa diatur. Karena Masya Allah di daerah sini masjid di mana-mana. Selama ya insya Allah ya, kalau masjid di luar yang berjenggot ya, insya Allah boleh kita masuk. Selama nggak antum tiba-tiba buka kajian ya. Tapi insya Allah boleh kalau sholat. Itu insya Allah bisa menjadi solusi. Wallahu a'lam bishawab. Daripada akhirnya kita mengorbankan, ya udahlah di jalan aja tak ganti dengan istighfar. Tentunya berbeda. Karena istighfar itu sifatnya sunnah dan sholat berjamaah bersama dengan waktunya itu adalah hukumnya wajib. Lebih nikmat lagi kalau ternyata satu rombongan pekerjaan ini semuanya jamaah masjid Mutiara Sunnah. Jadi sholatnya telat tapi tetap satu jamaah dengan imamnya, itu nggak masalah itu.
Sholat isya-nya nanti jam 9 karena semuanya jamaahnya telat semua gitu. Itu bisa diatur itu. Yang penting nggak ketinggalan jamaah utama di masjid ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin menjawab nih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara mencerna ketika kita dikena sebuah musibah nih? Ya kan, kena musibah. Apa yang bisa saya sehingga saya dapat musibah yang seperti ini? Apakah kan kita ketahui bahwa semua apapun yang menimpa kita itu adalah bagian dari dosa kita sendiri, gitu Ustaz. Jadi kita juga ada pandangan bahwa berarti orang ini banyak dosa nih karena cobaannya luar biasa. Bagaimana Ustaz kita mencerna hal tersebut? Ketika kita melihat orang lain, kok dia kena musibah terus ya? Iya. Banyak dosa nih orang nih. Atau kita nih misalkan yang kena Kalau kita kena musibah, bagaimana? Apa ya dosa saya dan apa yang menimpa saya? Untuk pertanyaan yang pertama, semua kasus agama, semua permasalahan agama itu akan menjadi bermanfaat ketika kita lempar ke diri sendiri. Kalau kita gunakan untuk menilai orang lain, jadinya suudzon, jadinya berantakan. Kalau orang sakit itu kena musibah karena berarti dia banyak dosanya. Oh berarti teman-teman anak ini yang sakit-sakit ini berarti dia banyak dosanya ini kan. Jadinya suudzon. Bahkan kalau kita menilai orang lain bisa wal'iyadzubillah jatuh kepada sifat takfir. Mengkafirkan orang lain. Dia nggak sholat nih, bisa kafir nih. Dan kita nggak tahu dia ternyata sholatnya di rumah karena mungkin BAB atau apapun, kita nggak tahu. Jadi kalau kita itu fokusnya ke orang lain, isinya pasti akan jelek. Jadi ke orang lain itu kita kedepankan husnudzon dan uzur sebanyak-banyaknya. Kalau kepada diri sendiri baru kita mengevaluasi sebanyak-banyaknya. Suudzon sama diri sendiri nggak apa-apa. Kemudian kedua, kalau seandainya kita dapat musibah, kata Nabi SAW, ini mungkin bisa menjadi obat ya. Kata Nabi SAW, seorang hamba ketika Allah sudah tetapkan manzilatahu, kedudukannya di sisi Allah, orang ini seharusnya menjadi orang yang memiliki derajat di surga itu seperti ini, ketaatannya. Tapi ternyata walam yarfa'hu amaluh, ternyata dia nggak keangkat-angkat nih amalannya, nggak nambah-nambah, sedekahnya nggak nambah-nambah, malah minus terus karena dosa-dosanya banyak gitu. Ini nggak sampai-sampai ke sini. Ibtalahullahu min malihi au min badanihi au min waladihi. Allah akan uji dia dari hartanya atau fisiknya, badannya, atau dari anaknya. Sampai apa? Sampai ke titik ini. Itu bahasanya remedial, dikatrol. Karena kita sudah ditetapkan titik kita. Ternyata kita nggak sampai ke sana ketaatan kita. Akhirnya Allah uji dengan harta. Tiba-tiba diambil hartanya. Akhirnya kan kita mau nggak mau sedekah ya. Karena nggak pernah sedekah, masya Allah. Kita itu jarang sedekah. Sedekahnya setiap hari Jumat. Tapi masya Allah dengan pajak, setiap kita belanja harian, kita bersedekah. Katanya sama kayak zakat. Gimana? Mungkin kita ini memang kurang sedekah ya. Akhirnya dengan akhirnya perampokan tadi. Akhirnya kita bersedekah setiap hari kan. Kita ikhlaskan aja, kita tuntut di akhirat nanti. Ya itu seperti itu contohnya. Dari hartanya atau dari badan, sakit-sakitan. Tiba-tiba sakit. Atau dari anak sakit. Terus anak ini dan itu dan sebagainya. Dan ini sering sekali kita temukan teman-teman yang masih berkecimpung di dunia riba misalkan. Akhirnya dia bertaubat dengan anaknya yang terus-terus sakit-sakitan. Padahal bisa jadi anak itu sakit-sakitan karena ingin menghapus dosa-dosa orang tuanya yang terus berkecimpung dengan ribanya. Ini juga ada salah satu pertanyaan dan ini ditanyakan ke anak lupa antara Syekh Sulaiman atau Syekh Shalih Al-Utsaimin. Waktu itu anak datangnya terlambat masalahnya. Dan pertanyaan itu anak masih sedang fokus tapi langsung fokus ke jawabannya. Pertanyaannya adalah, saya punya orang tua yang sakit-sakitan selama 10 tahun, belasan tahun. Sakitnya itu gak bisa sembuh, yang mana harus pakai asuransi. Asuransi ini saya dapatkan karena saya kerja di bank. Saya pertanyaannya, kalau memang seandainya bank ini adalah riba dan diharamkan, kemudian saya berhenti dari bank, gimana nasib orang tua saya? Dia puluhan tahun disembuhkan dengan obat yang dibeli dengan asuransi bank loh. Gimana kalau seandainya saya nggak kerja di bank? Mau jadi apa nasibnya orang tua saya? Jawabannya sangat ringan. Bisa jadi kalau kamu nggak di bank, orang tuamu nggak sakit. Ini kan sama-sama aja ngakal-ngakalin rezeki Allah Subhanahu wa taala. Riba itu kan nantang perang. Satu-satunya dosa yang menantang perang Allah Subhanahu wa taala itu hanya riba. Makanya
orang-orang yang pro dengan riba begitu keras memerangi orang yang anti riba? Karena emang mereka sudah bersenjata, siap memerangi Allah. Jangankan kaum mukminin, Allah ditantang perang. Bermaksiat itu masih dianggap maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Masih Allah bisa maafkan tahta masyiatihi. Tapi kalau sudah nantang perang, itu sudah pasti Allah akan kasih hal-hal yang akan menghancurkan. Itu salah satu contohnya. Tidak harus riba ya, tapi dosa-dosa yang lain ini nantang perang juga nggak? Kalau seandainya dan seandainya kita nggak tertimpa musibah, terhalangi dari ketaatan, itu sudah musibah paling besar. Ada salah seorang salaf terdahulu yang dia menyesali dirinya, ana nggak bisa bangun qiyamul lail selama 6 bulan. Hanya karena satu sebab. Dia masuk ke masjid, ada seorang mukmin, seorang hamba yang dia menangis, terseduh-seduh, terbesit di dalam hatinya, riya. Dia nggak ngomong, hanya terbesit di dalam hatinya, nangis di masjid riya. Minimal mungkin ya mungkin aneh ya orang nangis di masjid ya. Tapi perasaan dia riya nih, menghakimi orang lain, terhalangi dari qiyamul lail selama 6 bulan. Pertanyaannya, dia tidak qiyamul lail 6 bulan, berarti sisanya qiyamul lail terus. Nah, bagaimana dengan orang yang qiyamul lailnya sebulan? Berarti selain sebulan itu nggak qiyamul lail. Nah, itu bisa jadi azab yang mengerikan. Waliyadzubillah. Dan itu mungkin kita ini mungkin cara Allah mengangkat kita. Itu sudah pasti. Imam menjadi kafar, imam menjadi rif'atud darajah, mengangkat derajat atau menghapus dosa. Mungkin cukup ya. Atau satu terakhir ya. Nah, Ustaz, ini kan kita tidak selalu bisa sabar dan bersyukur terhadap kehidupan kita. Nah itu supaya kita selalu cermin terhadap sabar dan syukur itu kira-kira triknya apa? Yang kedua, yang pertanyaan dari Bapak, apakah setiap ujian itu adalah akibat dari dosa-dosa kita atau ada hal yang lain? Baik. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kita bisa istiqomah dengan kesabaran. Para salafun saleh mereka membagi iman itu menjadi 2. Bahwa keimanan kita itu antara bersyukur dan bersabar. Jadi bagaimana kita biar istiqomah dalam kesabaran? Ya perkuat keimanannya, dan kita harus tahu bahwa yang kita pertaruhkan dalam kesabaran itu adalah keimanan kita. Ya jangan sampai sesuatu yang kita anggap nggak bisa membuat kita sabar itu akhirnya kita nggak sabar dan merusak keimanan kita. Kita ambil contohnya lagi santai, lagi macet-macet, tiba-tiba ada orang lain yang nyerobot antrian. Kadang-kadang kita nggak sabar kan? Nggak, anak kasih aja lah. Akhirnya makin macet. Kita nggak bisa sabar nih. Daripada kita ngeladenin orang yang ngambil antrian mobil, akhirnya kita mempertaruhkan keimanan kita. Kenapa nggak kita fokuskan kepada keimanan? Ada salah satu kaidah dari salaf. Cara agar sabar itu salah satunya mungkin definisinya nggak marah ya. Tidak emosional, tidak harus marah ya, emosional. Bagaimana cara kita agar bisa sabar dan tidak emosional dalam segala hal? Yaitu adalah jangan marah dalam perkara yang remeh. Kalau perkara remeh kenapa kita harus marah? Kan remeh. Seperti tiba-tiba anak teriak, itu kan remeh. Kan teriaknya nggak terus-terusan. Ada capeknya anak gitu. Atau mungkin anak nangis. Ya kenapa kita harus marah? Anak cuma nangis. Ya namanya juga anak. Makanya nangis. Kalau dia gede cari duit. Nah, itu kaidahnya. Jangan marah atau emosi dalam perkara hal yang remeh. Kaidah yang kedua, anggap yang bukan urusan agama itu remeh. Selesai itu. Itu insya Allah demi kesempurnaan imannya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 5. Banyak sebenarnya ayatnya, cuman yang anak ingat adalah di surat Ibrahim ayat 5 atau 6 ya. Pokoknya di halaman pertama yang bagian bawah ya. Ya salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Ini adalah untuk orang-orang yang ini bukti untuk orang-orang yang sabar dan untuk orang-orang yang syukur. Pertanyaan yang kedua Pak tadi? Apakah setiap ujian yang kita dapati itu akibat daripada masalah yang kita lakukan atau dosa kita? Hal yang lain. Pertama, kullu bani Adam khata'. Kita pasti bersalah. Itu sudah paling gampang kita seudon. Pasti ini dosa saya ini. Aman ini. Ini pasti dosa saya nih. Apalagi tapi kalau ke titik ini kayaknya bukan dosa saya deh. Soalnya saya sudah gak banyak dosa. Nah ini bukti dosa kita makin banyak nih. Sampai gak tahu. Nah itu pertama kita harus seudon. Ini kayaknya dosa saya. Ini biar kita bisa nerima. Tapi bisa jadi bukan karena dosa kita. Tapi karena ketaatan kita yang kurang. Itu tadi. Untuk menyampaikan derajat tadi.
Karena kita minus nih karena dosa-dosa. Nah, dosa-dosanya diampuni, tapi belum nyampe juga karena ketaatan kita kurang. Akhirnya tertimpa musibah lagi untuk ketaatan yang lebih. Kita ambil contohnya, naudzubillah min dzalik ya. Anak sakit. Naudzubillah, masuk rumah sakit. Puluhan juta. Bahkan bisa jadi ratusan juta. Ikhlas nggak kita ngeluarinnya ratusan juta untuk kesembuhan anak? Ikhlas. Ada yang riak nggak? Saya habis infak untuk kesembuhan anak saya sampai ratusan juta. Ada yang riak di situ. Pertanyaannya, bisa nggak kita infak untuk orang lain sampai ratusan juta? Nggak bisa. Dan itu pun kalau ternyata bisa, mungkin ceritanya bisa panjang tuh. Ini masjid ini dulu yang infak pertama kali saya nih. Ratusan juta gitu. Tapi kalau itu untuk kesembuhan ibu kita, kesembuhan anak kita, kita bisa lebih besar keikhlasannya. Gimana ada orang ujub dengan musibah kan? Bisa jadi, wah hari ini saya dibayar pajak 1 juta. Nggak ada itu. Ya seperti itu. Bisa jadi karena amalan kita kurang. Itulah kenapa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, ada mereka di antara mereka yang sakit. Tapi kalau kita lihat cerita dari sekian banyak sahabat, ada nggak riwayat yang dikatakan sahabat sakit, yang mana sakitnya sampai panjang, opname berhari-hari, pakai infus, pakai obat ke luar negeri. Kalau kita lihat para sahabat hidupnya enjoy aja ya. Dengan model kesehatan yang mereka, Tibun Nabawi kan nggak semodern hari ini ya. Ya mungkin ya sakitnya parah langsung meninggal ya. Tapi jarang kita temukan sahabat sakit. Karena ketaatan mereka sudah menutupi segala hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini menjawab ya. Kita cukupkan pertanyaannya ya biar nggak kebanyakan. Baik. Afwan kalau dalam penyampaian Anda ada salah, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa kita ambil faedahnya dan semoga pertemuan pertama ini bisa membuka pertemuan-pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.